Nanti kalau Bapak panggil apa namanya ada hadir hadir ya. Sekarang September tanggal 15. Oke. Abdullah Mahmud ada nggak? Abdullah Mahmud nggak ada. Oke. Alfa ya. Agung. Agung ada nggak Agung? Nggak ada ya. Alfa. Oke. Terus Andrea Hadir, Pak. hadir. Sip, bagus. Ayu, Ayu ada Ayu? Belum. Si Alfa. April, April belum juga. Oke, Bunga, Bunga, Bunga. Oke, si Alfa. Dela, Dela masih tidur. Farli, Farli. Oke, Farli belum datang. Pauzi Hadir, Pak. hadir, bagus. Fiandra Ya, Pak. hadir, good. Gibran, Gibran, Gibran belum ada. Hafiz, Hafiz belum ada. Huswatul, Huswatul nggak ada juga. Intan, Saya, Pak. good. Juana, Juana, oke belum. Keisha, Hadir, Pak. bagus. Guntur, nggak ada. Mary, Mary, tadi ada ya. Mungkin susah deh. Aidan, Aidan nggak ada. Luffy, Luffy belum. Pandu sakit. Rizky nggak ada. Zaki, Zakiudin, ada Putri, Putri nggak ada juga. Rifka, Rifka, Saya, Pak. oke. Rizky Munawir, belum juga. Sylvia, males. Sultan, masih bobo. Syahira, Hadir, Pak. oke, good. Siva, oke, Siva nggak udah ya. Oke, kita dah. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya, karena na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waliwalidayya. Oke. Anak-anak, minggu depan kita sudah mulai PTS. Hari Senin dimulai dengan PTS agama dan juga matematika. Hari Selasa tema 1 dan PLBJ. Ya, hari ketiga hari Rabu yaitu tema 2. Nah, agama nanti coba tanya Pak Ating sampai mana materinya. Kalau matematika ternyata cuman yang bilangan negatif dan juga ada namanya itu bilangan cacah. Bilangan cacah, bilangan pecahan, sama bilangan desimal ya. Jadi lingkaran nggak akan keluar. Lalu kalau PLBJ itu coba kalian baca sampai bab 4 aja ya, sampai yang selendang mayang. Kan bab 1 ondel-ondel, yang kedua itu maket rumah kebaya, ketiga palang pintu, dan bab keempat itu mengenai es selendang mayang ya. Nah, coba kalian pelajari itu, baca, soal-soalnya juga dikerjakan, dipahami ya. Itu mudah-mudahan insya Allah keluar nanti. Oke.
pada hari ini kita akan belajar matematika, yaitu yang materinya tidak ada di buku. Ya, nih karena mungkin belum termasukkan ke dalam buku, yaitu materi bilangan cacah, desimal, pecahan. Ya, ini udah dipelajari sebenarnya tapi di kelas 5 ya, kalau masih ingat. Kalau enggak, masih lupa ya udah nggak apa-apa. Kita ingetin lagi. Oke, ntar ya Bapak buka dulu aplikasi boardnya mana sih? Sebentar ya. Paint. Nah, paint. Oke. Nah, di sini Bapak misalkan pakai ini ya. Nah, jadi bilangan pecahan bukan pecahan. Bilangan cacah itu ya bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 0 sama bilangan positif itu disebut bilangan cacah. Ya, dan seterusnya itu bilangan cacah. Oke. Nah, kalau yang bilangan desimal, desimal itu ada 4. Ya, desimal itu 1. Maaf, pecahan itu ada 4. Pecahan biasa, lalu yang kedua ada pecahan campuran, ya campuran. Yang ketiga desimal, ya ada desimal. Yang keempat persen. Oke, oke itu pertama ya. Nah, oke, kita mulai dari yang bilangan. Nah, kita mulai dari bilangan yang bilangan cacah ya, dari penjumlahan. Ini misalkan bilangan cacah penjumlahan, Bapak cuma ngingetin doang, ini udah diajarin nih. 157 misalkan tambah 149. Caranya kayak gimana? Disusun ke bawah. Nah, ini disusun ke bawah ya. Oke, disusun ke bawah. Seperti biasa ini mah 7 tambah 9, 16. 6-nya di sini, satunya di atas. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 4, 10. Taruh satunya di atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 306. Ya, oke. Sampai sini jelas? Jelas ya? Kalau nggak ada yang bertanya. Oke, kita lanjut. Sekarang ke pengurangan bilangan cacah. Bilangan cacah dikurangi kayak gini. Ini bilangan cacah nih. 0 sampai seterusnya itu. 141 diambil atau dikurang 119 misalkan. Sama dengan berapa? Ya, biasa disusun ke bawah. Oke, kurang. 1 ambil 9 nggak bisa. Pinjam. Ini jadi 3. Ini tambahin 10. 1 tambah 1. 10 tambah 1 jadi 11 ini. 11. 11 ambil 9. 2. 3 ambil 1. 2. 1 ambil 1. 0. Kalau 0 itu nggak perlu ditulis. Ya. Kalau yang di depannya 0 itu nggak usah ditulis.
Kecuali kalau ada komanya, baru ditulis itu karena desimal, pecahan desimal ya. Oke, hasilnya jadi 22. Oke, itu pengurangan bilangan cacah. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian. Perkalian bilangan cacah. 53 misalkan dikali 32. Dengan berapa? Oke, 53 kali 32. Ini biasa ya. 2 kali 3, 6. Simpan sini. 2 kali 5, 10. Simpan 10. 3 kali 3, 9. 3 kali 5, 15. Ini jumlah 6. Ya, nggak cukup. Pusing deh. 6. 0 tambah 9, 9. 1 tambah 5, 6. Dan ini 1. Ya, jadi hasilnya 1696. Nah, itu ya. Oke, gampang kan? Nah, kita mulai. Sekarang kita ke pembagian. Misalkan 144 dibagi 4 misalkan ya. Dengan berapa? Caranya bagi kurung. 100. Bapaknya mengingatkan lagi nih, takutnya masih ada yang lupa, masih ada yang mimpi tidur. Nggak bisa-bisa mulu. Dari kelas 3 udah diajarin. Nih, 1 dibagi 4 nggak bisa. 14 dibagi 4, 3. Kenapa yang paling dekat? Karena perkalian 4 itu 12. Ya. Nah, makanya 3 itunya. Nah, ini kurang, simpan dulu di sini paling depan ya. 4 ambil 2, 2. 24. 24 bagi 4, 6. 6 kali 4, 24. Nah, ketika sudah 0, pembagiannya itu udah selesai. Berarti 144 dibagi 4, 36. Oke, mudah kan? Oke, sekarang ini masih inget-inget nih. Ini masih di kelas 5 juga nih. Materinya Bapak tahu. Pangkat bilangan cacah. 5 pangkat 2. Maksudnya apa? Coba Andrea, 5 pangkat 2 maksudnya apa? 5 kali 5, Hasilnya? 25. Oke, good. Oke, matiin lagi. Sekarang, Bapak mau nanya. Intan, 2 pangkat 3. Apa maksudnya Intan? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya? 8. Nah, sip, pinter. Nah, ini bilangan pangkat. Ya. Ini pangkat 2 disebutnya kuadrat. Pangkat 3 disebutnya kubik. Ya. Ini hasil bilangan kuadrat. Ini hasil bilangan kubik. Ya. Ingat-ingat lagi nih di kelas 5 ini. Oke. Di materi kubus sama balok ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang, nah yang jadi fokus operasi campuran. Campuran itu berarti dicampur-campur. Apa dulu yang harus dikerjakan? Pertama, kerjakan kalau ada pangkat atau akar kerjakan. Salah. Sorry. Yang pertama yang dikerjain itu dalam kurung. Itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, pangkat atau akar.
Apa pangkat dulu atau akar dulu? Lihat, yang kan ngerjain itu mulai operasi itu dari yang paling kiri. Lihat apa yang muncul paling kiri, pangkat dulu atau akar dulu. Kerjain salah satunya ya. Yang ketiga, kali atau bagi. Kerjain berikutnya. Kali dulu atau bagi dulu. Lihat yang paling kiri apa dulu ya. Kalau mau bagi dulu, kalau yang munculnya bagi dulu, berarti bagi dulu ya. Yang keempat, yaitu baru jumlah tambah atau kurang. Maaf ya, tulisan Bapak jelek di sini. Tulisan aslinya mah nggak tahu sih. Oke, jumlah atau kurang. Nah, lihat yang paling kiri dulu, jumlah dulu atau kurang dulu yang muncul ya. Jadi yang pertama kerjain dulu dalam kurung, kedua pangkat atau akar, tiga kali atau bagi, keempat jumlah atau kurang. Ini ingat-ingat nih, nanti di ujian sekolah di akhir tahun muncul terus-terusan soal kayak gini ya. Contohnya kayak gimana sih Pak? Nih kayak gini contohnya. Misalkan kita punya angka 5, ini kita angkanya yang kecil-kecil dulu. 5 kali 2, nggak enak, jangan gini deh. Ulangi, ulangi, ulangi. 5 tambah, gimana nih? 8 bagi 2 pangkat 2 kali akar 9. Nah, Bapak mau tanya, Keisha, apa dulu yang dikerjain? Dalam kurung, Pak. Mana emang ada dalam kurung? 5. Mana yang dalam kurung? Coba ulangi. Coba dah, Bapak nanya yang lain dulu. Pauzi, mana dulu yang dikerjain? Tadi soalnya apa, Pak? Lihat dong di handphone. 5 tambah 8 bagi 2 pangkat 2 kali 9. Ada kan itu di handphone? Itunya? Tampilan dari Bapak? Hmm. Coba Rifka, yang mana dulu yang dikerjain? 9, Pak. Ya, betul bisa yang akar 9. Atau 2 pangkat 2 terlebih dahulu, kan ini pangkat ya. Jadi ini dulu yang dikerjain. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Ya, kita tulis ulang lagi. 5. Kalau Bapak enaknya suka ditulis ulang biar nggak lupa. Bagi 4. Nih, kerjain yang akar. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, sekarang. Aduh, suara siapa tuh? Sesuatu, matiin dulu soundnya. Ya, Pak. Nah, sekarang Andrea, kerjain yang mana dulu Andrea? 5 tambah 8 bagi 4 kali 3. Kerjain yang 5. Masuk yang 5. Yang mana? Coba. Yang bagi dulu nih, yang ini dulu nih. Ya. 5 tambah hasil 8 bagi 4 berapa? Andrea. 2, Pak. 2. Ini tulis lagi kali 3. Nah, tambah sama kali mana dulu? Kali dulu. Jadi 5 tambah 2 kali 3, 6. 5 tambah 6 hasilnya 11. Maka operasi ini hasilnya 11. Ya, swing. Jadi ingat, dalam kurung, angka akar atau pangkat, kali atau bagi, baru terakhir tambah atau kurang. Ya.
mudah lah matematika itu asal sering dilatih aja. Kamu di internet cari banyak soal-soal ya, kamu coba latih. Kalau nggak ngerti biasanya ada kunci jawabannya di bawah, kamu lihat caranya. Kayak gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, gampang lah itu malah. Cetek. Ya. Sekarang, Bapak akan ngajarin kamu mengenai pecahan. Oh iya, sampai sini ada yang nanya dulu, ada yang ngerti? Ada yang ngerti. Ada yang nggak ngerti atau yang masih bingung? Nggak ada ya. Intinya ini semua yang baru itu diajarin yang operasi campuran doang. Jadi yang pertama, kerjain dulu dalam kurung. Yang kedua, kerjain eh, pangkat akar. Selanjutnya kali atau bagi. Baru terakhir tambah atau kurang. Ya, gampang lah itu. Oke, ntar dulu deh. Satu lagi contoh soalnya. Jangan dulu ini. Oke, kita coba 15 set kali set dalam kurung 10 tambah 10 bagi 2 tambah 1. Intan. Yang mana dulu dikerjain, Tan? 10 tambah 10. Berapa? 20. 20. Terus kerjaan yang mana lagi, Tan? Ditulis ulang ya. 15 dikali 20 bagi 2 tambah 1. Kerjaan lagi yang mana, Tan? 20 bagi Kali 2. dulu. Lihat, ini kan terlebih dulu yang munculnya kali. Ya. 15 kali 20 hasilnya 300. Baru ditulis lagi supaya enggak lupa ininya. Nah, sekarang Bapak mau nanya yang belum ditanya. Piandra. Piandra. Oke. Orangnya hilang ternyata. Aidan. Kebiasaan sih main handphone di kamar, nggak bisa di luar. Waduh, siapa tuh yang main handphone di kamar kebiasaan? Aidan, yang mana dulu? Dibagi dulu atau tambah dulu? Ditambah. Bagi dulu. 300 dibagi 2 hasilnya 150 tambah 1 terakhir, maka hasilnya 151. Jadi sekali lagi Bapak ingetin, urutannya dalam kurung pangkat akar, kerjanya itu kali bagi tambah atau kurang, itu urutannya ya. Oke, kita lanjut ke pecahan. Nah, lihat dulu WA. Di WA dikasih tahu apa aja yang keluar nanti buat ulangan pecahan. Oke, udah banyak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Asep. Saya bapaknya Gibran. Pak, nomor saya Aidan. Pak, belum ada yang masuk. Kata siapa? Ayo, belum ada yang masuk. Dari tadi ada. Oke, mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini. Yang keluar adalah ini nih. Bapak share di grup ya. Yang keluar buat ini matematika itu ini tambah sama yang ini apa namanya bab 1 bilangan negatif. Bilangan bulat bukan bilangan negatif. Nah, ini yang keluarnya ya. Oke, kita belajar dulu yang pertama, mengubah pecahan ke desimal dan sebaliknya. Ini udah diajarin di kelas 5. Harusnya. Ya kalau misalkan belum dapat, ya udah nggak apa-apa, belajar di sini sekarang sama Bapak. Harusnya sih udah dapat. Oke, yang pertama pecahan itu ada 4.
Satu, tadi udah Bapak jelaskan ada pecahan biasa atau murni ya. Pecahan biasa atau murni ini misalkan 3/4 atau 5/8. Ini pecahan biasa. Ada pecahan disebutnya campuran. Apa yang disebut pecahan campuran? Pecahan campuran itu ya dicampur antara bilangan bulat sama pecahan biasa. Contohnya 1/5. Biasanya bilangan bulatnya itu ditulis besar seperti ini ya. Oke, yang ketiga ada yang disebut bilangan desimal. Desimal itu bilangan yang koma-komaan. Misalkan 0,15. Ya. Yang terakhir ada persen. Ini persen itu per 100. Contoh 15% aja. 15% ya. Ini biasanya sering muncul di diskon-diskon ya. Ibu-ibu suka sering lihat ini di toko. 15%. 15 itu maksudnya 15/100% di sini. Oke. Oke ya. Jadi sekali lagi, bilangan pecahan itu ada 4. 1 biasa, 2 campuran, 3 desimal, dan 4%. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi. Di sini kisi-kisinya minta satu, mengubah pecahan ke desimal dan sebaliknya. Nih, perhatiin. Pecahan ke desimal. Misalkan, caranya kayak gimana sih? Kita mau ubah 1/4 jadiin desimal. Ini pecahan biasa jadiin desimal. Caranya kayak gimana sih? Caranya bagi kurung, yaitu bagi kurung apa? Nih, ini disebutnya pembilang. Ini penyebut. Yang di atas itu pembilang, di bawah itu penyebut. Bagi pembilangnya sama penyebut. 1 dibagi 4. Loh, Pak, emang bisa? Bisa. Dipinjemin koma, dipinjemin 0. Nah, caranya 1 dibagi 4 kan lebih kecil. Nggak bisa, kita pinjemin 0. Tapi syaratnya di atasnya harus pakai 0, 0-nya tambahin di sini juga 0, 10 bagi 4, 2. 2 bagi kali 4, ininya biasa kayak, aduh siapa tuh yang batuk? Waduh, batuk. Nah, ininya biasa ya, 2 kali 4, 8. Oke, 10 ambil 8, 2. Ini selesainya kapan, Pak? Sampai kayak pembagian bagi kurung biasa, sampai 0. 2 bagi 4, nggak bisa kan? Pinjamin lagi 0. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Nah, 20 ambil 20, 0. Ya, oke, udah selesai berarti. Jadi 1/4 itu kalau diubah jadi desimal, hasilnya 0,25. Oke, gampang kan? Cetek lah. Sekarang, 1/8. Coba ubah ke dalam pecahan desimal. Yuk. Yang udah, Bapak tunggu. Coba. Kalau yang udah nanti ngomong. Balapan sama Bapak ngerjainnya. Atau nggak usah deh. Supaya karena ini pakai kuota takutnya lama ya. Nih kita 1. Pembilang ini dibagi. Penyebutnya 8. 1 bagi 8 nggak bisa. Di sini pinjemin 0. Tapi di sini 0, ya gitu langkahnya. 10 bagi 8. 1. 1 kali 8. 8. Kurang 2. 2 bagi 8 nggak bisa pinjemin 0. 20 bagi 8. 2. 2 kali 8. 16. 20 ambil 16. 4. 4 bagi 8 nggak bisa. 4. Ini pinjemin 0. 40 bagi 8. 5. 5 kali 8. 40. 40 ambil 40. 0. Maka hasilnya udah. Maka hasilnya 1/8 itu 0,125. Ya. Mudah kan?
Oke, ada yang kayak gini nih. Saya ulang ya. Nah, Pak, kalau terus-terusan terus nggak ketemu-ketemu, bilangannya gimana? Banyak banget di belakang komanya. Kamu cukup sampai 3 bilangan di belakang koma. Misalkan kayak gini nih ya. 1/3. Berapa jadiin desimal? 1 dibagi 3. 0, ininya 10. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Ini 1. Ini pinjemin 0, ini jadi 3 juga. 3 kali 3, 9. Ini 1, ini 0, 3 lagi. 3 kali 3, 9 lagi. Nah, Pak, terus Pak, nggak habis-habis. Nah, udah aja. Sampai cukup 3 bilangan di belakang 0. Ini kan udah ada 3 bilangan nih. 1, 2, 3. Maka 1/3 itu jadiin desimal 0,333. Ya. Oke, tuh. Nanti, nah ini mengubah pecahan ke desimal dan sekarang sebaliknya. Gimana dari desimal ke pecahan biasa? Caranya gampang. 0, misalkan 55. Jadiin desimal. Caranya, lihat ada berapa angka di belakang koma. 2 ya. Jadi ini itu ada 2 angka nih. Jadi ininya 100. Ada 2 angka di belakang koma, ininya nolnya 2 jadi 100. Tulis semua angka ini dijadiin pembilang. Ini berapa angkanya? 55 ya. Jadi 0,55 itu 55/100. Tapi setelah ini belum selesai, kamu harus sederhanakan ya. Sederhanainnya dibagi dengan angka yang sama. EPB dari 55 dan 100. EPB udah belajar ya. Caranya Bapak nggak akan ajarin di sini karena lama. Bagi dengan EPB-nya dibagi 5, ini jadi 11. Ini bagi 5, 100 jadi 20. Jadi disederhanakan 55/100 itu 11/20. Nah, udah nggak bisa lagi dibagi angka. Kenapa nggak ada EPB-nya 11 sama 20? Ya, jadi 0,55 itu 11/20. Oke, sekarang coba 1,45. Caranya sama kayak tadi. Lihat ada berapa angka di belakang koma 2. Berarti ininya per 100. Nah, angka berikutnya tulis semua angka. Ininya jadi pembilang. Tadi kenapa nolnya yang ditulis? Karena tidak ada gunanya nol di depan kalau nggak ada komanya ya. Ini kita tulis semua. 145. Nah, ini dijadiin pecahan campuran. 145 dibagi 100. Caranya 145/100. Ini udah nih kelas 5 nih. Bapak cuma ngingetin doang. Nah, sisanya ini 45. Nggak usah dijadiin koma. Jadi ini 145/100. Ya, gitu doang. Jadi ini bisa disederhanakan. Nah, seperti itu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nanti kalau misalkan nggak ngerti, kamu lihat di video-video atau kamu kerjain soal, nanti nanya ke Bapak boleh ya. Banyak soal di internet ya. Oke, yang kedua, penjumlahan atau pengurangan pecahan dan desimal. Ini juga udah nih. Di kelas 5 nih. Oke. Misal 1/2 ditambah 1/3. Langkah yang pertama kamu lakukan, kamu cari dulu KPK dari penyebutnya. Menyamakan penyebutnya dulu. Ya, 2 sama 3. KPK-nya 6.
Jadinya per 6. Oke. Nah, langkah berikutnya dilipat gandakan. 2 dikali berapa jadi 6? Dikali 3 kan? Maka atasnya juga harusnya dikali 3. Yang ini kali 3, karena ini jadi 6. Atasnya juga kali 3, jadi ini 3 per 6. Yang ini sekarang, 3 kali berapa hasilnya? Kali jadi 6, dikali 2. Yang atasnya juga sama, berarti ini dikali 2. 1 dikali 2, 2. Nah, kalau udah penyebutnya sama, boleh ditambah pembilangnya. 3 ditambah 2, 5 per 6. Ya. Oke, itu caranya. Penjumlahan, pecahan, biasa. Pengurangannya kayak gimana? Sama, pengurangan juga penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Misal 3 per 4 diambil 1 per 8 misalkan ya. KPK dari 4 dan 8 kita samakan dulu penyebutnya, yaitu mencari KPK dari kedua penyebut ini. 4 sama 8. Ini 8. Ini 8. Nah, 4 kali berapa hasilnya 8? Kali 2. Yang atas juga sama, dikali 2 berarti. Maka ini hasilnya 6 per 8. 8 kali berapa hasilnya 8? Kali 1. Yang atas juga kali 1. Maka ini hasilnya 1. Nah, kalau udah penyebutnya sama, boleh dikurang. 6 ambil 1, 5. 5 per 8. Oke. Itu ya, sekali lagi. Jadi langkahnya yang pertama, kalau beda penyebutnya, samakan dulu penyebutnya. Kalau udah sama, boleh langsung dikerjakan. Ya, cara cari sama penyebut kayak gimana? Cari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Ya, itu. Oke. Tuh, mengenai penjumlahan, pengurangan, pecahan ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang Bapak akan ngajarin bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan desimal yang koma-koma. Ini juga udah nih di kelas 5. 1,41 ditambah misalkan 0,1. Nah, caranya kamu sejajarkan komanya ya, disusun ke bawah, sejajarin komanya. Yang ini 1,41, yang ini 0,1. Jadi satunya bukan di sini, tapi sejajar 4 ya, karena komanya sejajarnya di sini. Oke, baru ditambah. Hasilnya 1, 5. 1 tambah komanya jangan lupa tulis 1 tambah 0, 1. Jadi hasilnya 1,51 ya. Gampang kan? Oke, coba. Sekarang kalau dikurang pecahan desimal kayak gimana? Misalkan 5,46 dikurangi 1,215. Nah, kayak gimana kalau kayak gini? Nah, caranya kamu tulis komanya dulu. Sorry. Komanya set sejajarin ya. Ini 5,46. Ini 1,215. Nah, kurang. Lah, Pak, gimana ini nggak ada angkanya? Kalau nggak ada angkanya, kamu tambahin aja 0. Karena ini tuh sebenarnya bisa 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 terus. Tapi ini dicoret nolnya karena tidak berguna. Tapi ketika dibutuhkan, dia ditulis kembali seperti ini. Ya. Oke, 0 ambil 5, nggak bisa kan? Jadi pinjam 10, 10 ambil 5, 5. Ini tadi dipinjam sama ini 5, 5 ambil 1, 4. 4 ambil 2, 2. 5 ambil 1, 4. Jadi hasilnya 4,245. Nah, mudah kan? Mengurangi pecahan desimal, mudah lah. Cetek lah. Oke, gimana kalau berbeda? Ya, 1 misalkan 1/2 ditambah
0,3 misalkan. Kayak gimana caranya? Kamu lihat di option jawabannya A, B, C, D-nya nanti, mintanya jadi desimal atau jadi pecahan. Kalau misalkan jadi pecahan, berarti yang desimal ubah jadi pecahan. Kalau yang misalkan optionnya A, B, C, D-nya desimal semua jawabannya, berarti ini diubah ke dalam desimal. Misal, optionnya desimal semua nih, ini diubah aja jadi desimal ya, 1,5, ininya 0,3, hasilnya 1,8. Misalkan opsinya Pak, semuanya itu dijadiin ini apa namanya pecahan, ininya jadiin pecahan aja. Ininya tambah 3/10. Nih cara ini ngubah pecahan campuran jadi pecahan biasa tuh kayak gini. Ininya jadi ini dikali apa? Sebentar ya. Ininya ditambah 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi 3/2 ditambah 3/10. Samain penyebutnya 10 sama 2 10 KPK-nya. Nah, ini 2 kali berapa? Saya 10 5. Jadi ini juga dikali 5 ya. 15, ini 3. Jadi hasilnya 18/10. Dibagi lagi jadi pecahan campuran. 18 bagi 10, 1, 8/10. Atau 1/4/5 ya. Gitu. Oke. Tuh. Penjumlahan, pengurangan. Sekarang operasi hitung campuran bilangan cacah. Tadi udah ya. Dalam kurung dulu, pangkat akar, kali bagi jumlah kurang. Kalau pecahan kayak gimana? Sama kayak gitu. Nah, yang Bapak mau ajarkan di sini sekarang perkalian pecahan. Mana perkalian pecahan? Nah, ini dia perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan gampang, nak. Sudah dipraktikkan dalam luas lingkaran ya kemarin ya sama keliling. Misalkan 5/8 dikali 2/5. Kalau ini bisa langsung dikerjain. Ya. 5 kali 2, 10. Yang atas sama yang atas, pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. 8 kali 5, 40. Tapi ada cara yang lebih baik. Caranya itu coret. Jadi nanti hasilnya langsung sederhana. Tidak perlu disederhanakan lagi. Akan kayak gini. 5 kali 8 sama dengan 2/5. Bisa dicoret. Coret itu dibagi ya. Yang atas sama yang bawah dibagi dengan angka yang sama. Misalkan ini ada bisa angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama, yang itu. Ini 5. 5 dibagi 5, 1. Yang bawah juga harus ada yang dibagi 5. Yang ini. 5 dibagi 5 jadi 1. Ya. Nah ini juga bisa dicoret lagi nih. Yang atas bisa dibagi 2. Yang bawah harus ada yang bisa dibagi 2. Yang ini. Kalau nggak ada yang bisa dibagi, jangan dipaksain nyoret ya. Nggak bisa, berarti nggak bisa dicoret. Ini 4. Nah, kalau udah kayak gini, udah 1 kali 1, 1. 4 kali 1, 4. Jadi hasilnya 1/4. Kok beda, Pak? Ini juga kalau disederhanakan, jadi 1/4 loh. Ini kita bagi 10, ini kita bagi 10. Jadi 1/4. Nah, sama kan? Nah, itu caranya perkalian pecahan. Ya. Sekarang pembagian pecahan. Dari mana pembagian pecahan? Kayak gini nih. 3/4 dibagi 9/4. Gitu ya, misalkan. Nah, ini udah di kelas 5 nih. Bapak yang ngingetin. Langkah yang pertama, nggak bisa langsung dibagi. Jadi, yang pertama kamu lakukan, tulis lagi 3/4. Tapi ininya jadi bukan bagi lagi, tapi jadi kali. Tapi ininya dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi tulisnya 4/9. Nah, kalau udah kayak gini bisa langsung dikerjakan, bisa langsung, tapi nanti harus disederhanakan lagi. Mendingan kita coret dulu supaya langsung nanti hasilnya sederhana. Ini yang bawah dibagi 4, yang atas juga ada yang bisa dibagi 4. Yang mana? Yang ini dibagi 4 jadi 1. Yang atas bisa dibagi 3, yang bawah juga harus ada yang bisa dibagi 3, yang ini.
Maka 3. Udah nggak ada yang bisa dicoret lagi. Udah, 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Jadi 1/3. Maka 3/4 dibagi 9/4, 1/3. Ceteklah, gampang. Oke, lanjut. Mengurutkan pecahan. Nah, ini nih pecahan. Caranya kayak gimana sih mengurutkan pecahan? Nah, kamu baca dulu soalnya. Apa yang diminta? Apakah pecahannya terbesar atau diminta yang dari terkecil? Misalkan Bapak punya pecahan seperti ini. 1/2 titik koma 0,8 titik koma 0,16 titik koma 1/4. Satu lagi, misalkan 20%. Ya. Nah, misalkan mintanya soalnya urutkan pecahan-pecahan di atas dari yang terbesar. Langkah yang pertama kamu lakukan. Jangan. Itu. Kenapa Mary, ada yang mau ditanyain? Nah, langkah yang pertama kamu lakukan, kamu ubah dulu semua. Kalau Bapak enaknya jadiin desimal dulu semua ya. Ini jadiin desimal, 1/2 itu 0,5 kan, ini 1,5. Ini 0,8, tulis lagi. Oke. Ini 0,16. Nah, ini dijadiin desimal tadi, 1 dibagi 4, 0,25 ya. Caranya udah tadi Bapak ajarin. Ini 20%, 20/100, 20/100 itu 0,2. Nah, dimintanya tadi yang dari terbesar. Kita lihat. Angka sebelum koma yang terbesar. 1, 0, 0, 0, 0. Mana dulu yang terbesar? Yang ini ya. Jadi kamu urutkan dulu, tulis 1,5. Oke. Angka berikutnya kita lihat yang angka kedua yang terbesar. 0, 0, 0, 0. Sama semua. Lihat angka setelah komanya. Mana yang terbesar? 8, 1, 2, atau 2. Inilah tentunya 0,8. Maka yang kedua 0,8. Nah, ini udah. Nah, berikutnya ini. Nah, kita bandingkan 1, 2 sama 2. Mana yang terbesar? 2. Di sini, aduh nggak kelihatan yang ini. Ini 0,2 ya. 0,2. Nah, di sini 2-nya ada 2. Mana yang terbesar? Kita lihat angka setelahnya. Di sini nggak ada angka. Kalau nggak ada angka, kita munculkan lagi 0. Nah, kita bandingkan 5 sama 0. Lebih gede mana? 5. Maka di sini 0,25. Lalu 0,2. Lalu yang paling kecil 0,16. Nah, kalau udah diurutkan dari terbesar yang sampai terkecil kayak gini, ubah lagi ke bentuk semula. 1,5 tadi bentuk semulanya berapa? 1/2. Ini 0,8 tetap. 0,25 tadi bentuk semulanya 1/4. 0,2 tadi bentuk semulanya 20%. 0,16 bentuk semulanya tetap 0,16. Maka inilah jawabannya. Kalau diminta yang dari terkecil ya tinggal dibalik aja, tulis aja 0,16, 20%, 1/4, 0,8, dan 1/2. Ini yang dari terkecil. Kalau ini, kalau soalnya minta dari yang terbesar. Gampang ya, mengurutkan pecahan itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Pasti. Halo? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, ya, coba kamu pelajari lagi di YouTube, banyak sekali video-video ini. Kisi-kisinya udah Bapak share di grup yang ini. Nah, ini yang bakal keluar nanti. Sama bila
pelajari lagi bab 1 bilangan bulat yang bagaimana bilangan bulat negatif ya, menggunakan garis bilangan, terus operasi penjumlahan bilangan bulat, operasi pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, campuran sama masalah dalam kehidupan sehari-hari yang diselesaikan dalam operasi bilangan bulat ya. Sampai sini ada yang mau nanyain nggak? Coba. Mary ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nanti lihat aja di YouTube ya. Oke? Oke. Kamu nyantai aja belajarnya. Yang penting belajar, tetap di rumah, nggak usah kemana-mana. Ya. Karena di luar sekarang makin tambah banyak COVID-nya, oleh karena itu lebih baik di rumah saja kamu belajar. Ya. Terus yang kedua, kamu jangan gunain kuota kamu untuk hal-hal yang tidak berguna. Misalkan cuma pasang status WA mulu, tapi tugasnya nggak dikerjain. Terus yang ketiga, kalau di japri sama bapak, itu tuh tugas yang kamu belum selesai. Kalau nggak di japri berarti kamu udah selesai. Ya, bapak udah punya daftar nilainya nih. Kalau nggak percaya, ya bapak tunjukkan. Daftar nilainya nih. Contohnya ini dia. PLBJ nih. Masih banyak yang kosong. Ya. Kenapa Bapak japri? Karena nilainya masih ada yang kosong. Nih contoh nih. Nah ini. Oh. Ini ada yang udah selesai. Ini misalkan yang tugas nih Agung. Agung nyanyi ondel-ondel belum? No. Ya. Ini terus Abdullah Mahmud. Selendang mayangnya belum. Ya. Jadi Bapak tuh benar-benar ngumpulin nilai itu ya. Sembarangan. Jadi kalau kamu misalkan nilainya nanti di PTS 0 atau kosong karena kamu belum ngerjain itu ya. Bukannya bapaknya benci atau enggak sama kamu enggak, tapi benar-benar bapak subjektif menilai kamu berdasarkan apa yang kamu kerjakan ya. Intinya kamu belajar aja sebisa mungkin. Kalau ada yang susah kamu tanyakan sama bapak, sama orang tua, sama kakak juga boleh ya. Nggak usah kemana-mana ya. Ya udah. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Unek-unek selama belajar online? Silakan kalau mau. Ada. Bapak kasih kesempatan sampai 10 detik nih. 1, 2, 3. Iya. Nah, Mary mau ngomong apa kamu? Pak, katanya kakak saya classroom-nya itu kenapa nggak bisa, Pak? Apanya yang nggak bisa? Kalau ngirim tugas itu. Oke, Bapak bersambung jelasin. internet. Itu ya biasanya kalau kamu tidak tersambung internet jaringannya kurang bagus. Itu atau enggak yang kedua karena memori di handphone kamu sudah penuh. Tuh, ya. Itu biasanya masalahnya. Oke, ada lagi yang mau nanya nggak? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih sudah hadir ya. Nih, yang sudah hadir 13 anak ini. Ada Andrea. Makasih Andrea ya, tetap di rumah ya. Fauzi, Hafiz, Fiandra, Swatul, Intan, Keisha, Mary, Aidan, Rifka, Syahira, dan tadi ada beberapa anak juga yang masuk login mulu atau keluar mulu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan kuotanya. Insya Allah nanti kalau ada bantuan kuota lagi Bapak sampaikan kepada satu yang membutuhkan dan dua yang rajin belajarnya. Kalau dia membutuhkan tapi males, Bapak nggak akan kirim. Bapak nggak akan ajukan nomornya ya. Mohon maaf. Karena kuota ini diperuntukkan buat yang mau belajar. Ya udah.
Itu Pak, aja ini ya. Putri Kenapa? Erawati di sini dia belajarnya Pak, tadi join sama Bapak katanya nggak masuk-masuk Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting ikut belajar. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Ikut sama temennya yang deket tapi ya nggak usah jauh-jauh. Ini ya sama saya. Pak. Iya, Ngomong-ngomong Pak. ya. Mulutnya nggak tahu kenapa Pak. Ya udah, Bapak mah pesan, Mary, jangan pasang status WA mulu yang menghabiskan kuota. Lebih baik digunakan untuk belajar. Terus buat siapa lagi nih? Udah sih itu aja Mary paling ya, itu aja. Supaya Mary sukses nantinya ya. Kayak gitu. Ya udah, itu aja yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oh, tindak lanjutnya hari ini kamu silakan sholat duha biasa, nanti kirimkan fotonya dan ini ya, di Google Classroom. Juga klik isi daftar hadir. Tadi juga udah ada daftar di Google Meeting. Terus yang ketiga, kamu coba lihat di YouTube, itu banyak sekali video-video mengenai bilangan cacah dan juga operasi bilangan cacah ya. Ya udah itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.